generasi ini biasanya yang membutuhkan produk ini adalah sesama peternak maggot karena mungkin beliau kewalahan untuk membuat siklus atau membuat regenerasi, makanya dia membutuhkan prepupa. Kenapa dia membutuhkan prepupa, tidak membutuhkan telur? Karena ketika merawat membeli dari prepupa itu akan lebih banyak menghasilkan telur ketimbang beli telurnya. Nah ini kami jual di pasaran itu harga umumnya sekitar 40 sampai 50 ribu per kilo. 40 sampai 50 ribu per kilo. Ini memang lebih mahal dari yang fresh, yang putih tadi, karena prepupa ini yang sudah hitam ini kita beri nutrisi yang cukup bagus, makanan atau sampah organik yang masih bagus, sehingga sangat bagus untuk dijadikan indukan kembali, dijadikan lalat. Jadi nggak bisa sembarangan maggot yang fresh yang masih putih ini makan sembarangan itu dijadikan untuk indukan, karena nanti akan mempengaruhi hasil dari telur lalatnya sendiri. Nah, kenapa ini harganya mahal? Ya, yang salah satu itu umurnya lebih lama, pemeliharaannya lebih lama. Dia di atas 21 hari, di atas 3 minggu. Terus nutrisi yang diberikan itu lebih bagus daripada maggot fresh yang untuk pakan ternak. Nah, kenapa dia akan lebih mahal? Nah, ini untuk 7 hari akan menjadi pupa. Nah, pupa ini jelas lebih mahal lagi daripada prepupa. Kenapa lebih mahal? Karena 1 kilo prepupa tadi ketika menjadi pupa ini mungkin akan kalau ditimbang itu kisaran 6 sampai 7 on, nggak sampai 1 kilo. Nah itu kenapa harganya lebih mahal. Ini harganya pupa ini harganya 80.000 per kilo, karena mungkin dia membutuhkan sekitar 1,3 sampai 1,5 kilo untuk menjadi pupa yang prepupa tadi. Ini harganya 80.000 per kilo. Nah ini biasanya yang membutuhkan, yang tadi saya jelaskan ini adalah yang membutuhkan biasanya peternak maggot juga, peternak maggot. Kemudian cangkang pupa ini memiliki nilai ekonomi. Cuman untuk saat ini cangkang pupa ini harus diolah. Dia harus proses pengeringan, terus kemudian digiling menjadi bubuk yang nanti hasilnya akan seperti katul atau dedak. Nah itu untuk campuran pakan ternak. Itu sekilo di kisaran 2.500 sampai 3.000. Itu untuk campuran pakan ternak. Dia mau ayam, mau bebek, mau mentok sama aja semua. Burung, mau ikan. Nah, ketika jadi pupa, setelah jadi pupa dia menetas lalat. Nah, lalat itu tidak bisa dijual karena nangkepnya susah, harus pakai jaring banyak lagi, nanti bawahnya juga repot. Nah, mungkin ini saya jelaskan lagi yang mungkin bingung. Ini kayu untuk apa, Mas? Ini kayu biasanya ditempatkan di kandang lalat. Nah, lalat itu kami pelihara di kandang yang untuk kandang kami ukurannya 3x4, tingginya 3 meter. Kandangnya bentuknya seperti rumah biasa, cuman dindingnya dengan jaring. Jaring itu, nah seperti itu, Ibu. Jaring itu fungsinya agar lalat tidak keluar dari jaringnya. Nah, kotak kayu ini itu biasanya di dalam kandang lalat. Nah, seperti itu yang bawah paling kanan. Nah, ya itu yang bawah paling kanan itu kotaknya seperti ini. Nah, ini dikasih selanya ini
dikasih jarak kepala pinus. Kepala pinus itu mungkin kisaran 1 sampai 2 mili. 1 sampai 2 mili. Akhirnya ketika disusun dia akan mempunyai rongga. Rongga ini fungsinya untuk lalat bertelur. Jadi telur yang ini, lalat bertelur itu nyimpannya di dalam rongga ini. Rongga. Nah, ini kita taruh di dalam kandang pagi, sore kita ambil karena pasti lalat sudah bertelur. Nah, kemudian kita panen telurnya, kita kerok pakai cutter biasanya. Kerok pakai cutter, kita timbang dan lalu kita tetaskan. Nah, untuk tempat telur ini kita taruh di dalam kandang, tidak kita taruh begitu saja. Harus ada pancingan atau harus ada kayak rangsangan lalat agar supaya bertelur di kayu ini. Lalat itu memang intinya, lalat BSF itu menyembunyikan telurnya terutama dari air atau dari predator lain. Nah, supaya nanti telurnya menetas jadi larva, kemudian mereduksi sampah organik. Nah, ini kita biasanya siapkan baskom yang tadi, Pak. Baskom seperti ini. Nah, ini tak siap tadi. Ini bisa untuk penetasan telur ataupun untuk yang di dalam kandang lalat. Baskom ini kita isi sampah organik, terus kita kasih maggot sedikit, terus dengan kotorannya, nah kita taruh di dalam kandang lalat. Fungsinya apa? Ketika dia ada sampah organik dan maggot, dia akan menimbulkan bau, yang mana lalat itu biasanya bertelur di dekat sampah atau di dekat yang berbau. Karena apa? Organik, di tempat organik. Karena itu adalah sumber makanan bagi anak-anaknya nanti, bukan anaknya, bagi larvanya tadi. Nah, ini akan kita taruh seperti tadi di atas. Lalat itu akan mencium aroma bau, dia akan mendekat. Nah, otomatis dia akan menaruh telurnya di sela kayu tersebut. Itu dari instingnya lalat seperti itu. Nah, kemudian setiap sore kita ambil, kita kerok, kita panen, terus seperti itu setiap hari. Yang harus kita jaga adalah ketersediaan lalat di kandang. Nah, itu hubungannya dengan siklus tadi, regenerasi tadi, itu harus kita jaga. Selama itu terjaga, selama kita bisa memproduksi telur maggot sendiri tanpa harus beli, itu akan menambah nilai ekonomi lagi. Dan semakin banyak telur yang kita produksi, akan semakin banyak juga sampah yang kita urai, yang kita olah. Nah, itu untuk proses selanjutnya. Tapi untuk saat ini tidak perlu mungkin susah payah membuat atau mempelajari siklus, karena telur lalat BSF ini sudah banyak dijual, terutama di online, atau mungkin ibu-ibu yang sering buka Shopee atau Tokopedia pasti ada telur lalat BSF, itu pasti ada banyak sekali yang berjualan, karena itu tadi nilai ekonominya sangat tinggi. Ini bukan dilihat, jangan dilihat dari uang yang kita dapatkan ketika berbudidaya maggot, tapi kita lihat dari seberapa besar efek yang didapatkan lingkungan ketika kita berbudidaya maggot. Tujuan kami seperti itu. Tujuan kami adalah gimana caranya mengolah sampah, tapi mendapatkan profit atau keuntungan bagi semuanya. Bukan saya sendiri, bukan kami BUMDes